Pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa dalam program Dialog Khusus. Kali ini di Surabaya kita akan membahas betapa kota Surabaya yang kita kenal dengan kota yang maju dan modern ternyata masih menyimpan potret getir kemiskinan ekstrim. Seperti yang kita ketahui, seorang ibu di Simor pun kehilangan bayinya karena kemiskinan, kehilangan anak-anaknya karena stigma dan nyaris kehilangan haknya sebagai seorang ibu. Dan kita tidak hanya membahas angka kemiskinan, tapi kita juga akan membahas tentang luka sosial yang nyata di depan mata. Apakah negara sudah hadir dari mulai perangkat dari RT, RW hingga perangkat paling atas terhadap potret angka kemiskinan? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Dr. Michael Leksodi Mulyo selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Apa kabar, dokter? Aduh, luar biasa. Ngelihat senyumannya Angel aja kita ini langsung hujan langsung berhenti ini. Ya, luar biasa. Terima kasih loh, dokter. Tapi walaupun senyuman saya manis, ternyata di Kota Surabaya masih ada menyimpan kepahitan tentang kemiskinan ekstrim. Iya ya. Jadi kita ini harus mikirin gimana ya supaya Surabaya ini selalu sukacita, selalu bisa merasakan bahwa ini loh kotaku, kota yang begitu menyenangkan. Oke. Gitu. Dengan ada viralnya kasus ibu di Simorukun ini, akarnya masalah bertanya-tanya nih pemirsanya, betulkah Surabaya ini betul-betul sudah kehilangan angka-angka orang-orang yang miskin ekstrim atau ternyata belum nih, dokter? Ya sebenarnya sih ini ditemukan satu kasus aja dari sekian banyak yang udah taraf hidupnya itu sudah baik. Jadi kebetulan kemarin itu ada hearing, Angel. Ibu-ibu ini berjuang untuk bisa bertemu anaknya. Wow, kenapa gitu ya? Akhirnya kita dengerin. Waktu itu saya mendengarkan apa sih yang menjadi keluhan sehingga dia begitu jauh-jauh datang ke Komisi D untuk menceritakan permasalahannya. Ternyata menarik juga ya, Angel. Ceritanya itu mereka hidup sekeluarga itu dari pemulung. Jadi hasilnya apa yang dipulung hari itu untuk belanja makanan untuk anak-anaknya. Karena kemiskinan, maka 3 anaknya ini tidak bisa sekolah. Mengapa? Karena siapa yang nganter, siapa yang jemput, siapa yang mereka sudah tidak terpikir lagi untuk bisa menyekolahkan anaknya. Untuk bisa makan sehari-hari aja sudah bagus. Iya, betul. Padahal Surabaya kan udah punya wajib sekolah sampai berapa tahun? 9 tahun ya. 9 tahun wajib sekolah. Bahkan kalau bisa menyelesaikan sampai 12 tahun kan. Nah, ini adalah sesuatu yang meningkatkan pendidikan warga Surabaya. Tapi mereka ini nggak tahu ngurus kayak apa gitu karena mereka hanya memikirkan hari ini mau makan apa gitu. Jangankan untuk sekolah, yang penting bisa makan hari itu aja udah bagus. Betul. Ya, dokter? Sehingga akhirnya mereka itu hanya mengurung anaknya di rumah. Orang tuanya itu mulung untuk dapat beli beras, beli makanan gitu ya. Jadi akhirnya mereka kehidupan mereka seperti itu. Apa hasil pertumbuhan anak-anak ini? Kasihan, Angel. Anak-anak ini tidak terbiasa pakai pakaian loh. Jadi pada waktu di survei itu, Angel, pernah pakai pakaian? Iya. Jadi anak-anak yang kecil-kecil ini telanjang semua nih. Telanjang beneran nih, telanjang bulat. Dan kemudian yang satu sih umurnya udah 10 tahun ya, agak besar ya, mereka normal lah. Tapi yang 2 ini sepertinya mereka tidak terbiasa memakai pakaian. Kemudian yang paling kecil tumbuh dengan autis, nggak bisa diem gitu ya. Alhasil mereka kalau mau bekerja, anak-anak ini dikurung, Angel. Dikurung di satu kamar. Sehingga kenapa kok di satu kamar ya? Karena kalau di luar dia takut katanya, anak yang kecil itu suka usil gitu loh. Jadi dia bisa main listrik, dia takut, mamanya ini takut kesetrum. Takut terjadi apa-apa. Jadi ditaruhlah di satu kamar, kemudian dikurung di satu kamar, bapak ibunya cari makan, mulung. Nah, alhasil pada waktu tim KSH dan lain sebagainya itu datang ke sana, kaget lah. Karena kotoran ada di mana-mana, dia kencing di tempatnya yang di kamar itu, waduh pokoknya nggak layak lah gitu. Kemudian rumah itu karena pekerjaannya pemulung ya, namanya pemulung ya, jadi banyak di dalam banyak barang-barang rongsokannya gitu, sehingga dinilailah oleh perangkat kampung di sana bahwa ini tidak layak dan tidak baik untuk pertumbuhan anak. Sehingga mereka tuh melaporkan, Angel, ke
perlindungan ibu dan anak gitu ya. Bagaimana cara mengatasi ini? Mengatasinya yaitu dengan cara mereka itu dipelihara anaknya, disekolahkan anaknya, kemudian mulai dari kesehatannya itu dipelihara oleh negara. Artinya keluarga ini tidak bisa menjamin kesehatan, pertumbuhan, dan pendidikan anak. Tujuannya baik sih, tetapi sekali lagi keluarga ini harus berpisah. Karena apa? Karena kemiskinan inilah yang membuat mereka itu tidak kuat. Dan akhirnya apa? Mereka tuh punya anak yang keempat, tapi karena mereka tidak bisa mengasuh dengan baik atau tidak bisa memberikan perlindungan, anak yang keempat ini akhirnya meninggal. Iya, dan 3 anaknya itu masih ada di situ. Begitu bapaknya pulang ke NTT, maka yang ada tinggal single parent si ibu ini. Ibu dengan 3 anak. 3 anaknya. Padahal sebelumnya suami istri bekerja pemulung aja masih nggak cukup. Apalagi tinggal satu, kasihan. Jadi akhirnya seperti itulah ceritanya. Dan dari perangkat kampung menilai bahwa yang kami lindungi adalah anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini satu kurang gizi, yang kedua mereka bisa sekolah, yang ketiga secara psikologi anak-anak ini juga harus dilindungi gitu ya. Nah, pada waktu pemisahan ini si ibu dan anak dimasukkan di Liponsos dulu. Nah, setelah masuk di Liponsos, mereka akhirnya ibu ini harus menjalani pengobatan di Menur, dan si anak akhirnya masuk ke satu panti untuk anak-anak. Agak susah sekali Angel untuk bisa mengubah kebiasaan anak-anak yang dari telanjang ini, yang biasa ndak karu-karuan antara makan nggak makan gitu ya, untuk mau pakai pakaian aja dilepasin terus tuh, seperti itu. Penyesuaiannya cukup berat ya, karena dari yang awal tidak terbiasa pakai baju. Dan ini menarik karena dokter bilang tadi anak pertamanya sampai usia 10 tahun, artinya kemiskinan ekstrim ini berlangsung cukup lama. Sehingga tidak pakai baju, maka tidak makan sampai anak yang paling besar usia 10 tahun. Tapi ini menjadi tanda tanya di kota Surabaya yang sudah sebesar dan semegah ini, gedung besar ada di mana-mana, ternyata masih menyimpan kemiskinan ekstrim sampai sebegitunya dalam waktu yang cukup lama. Ini kalau kita mau ngomong nih, salah siapa dokter ini? Ya, kita sebenarnya dengan adanya seperti ini, kita mulai menata bagaimana sistem yang paling bawah, garda yang paling depan itu dari KSH, kemudian dari RT RW, itu yang paling dekat. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa bekerja sama dengan Puskesmas, Posyandu, dan kita bisa melihat anak-anak ini memantau kesehatan anak-anak warga yang ada di sekitar itu. Itu yang paling penting, sehingga jangan sampai terlambat pelaporannya. Karena hal semacam ini kita bisa integrasi antar dinas, sehingga anak-anak maupun ibunya itu mendapatkan perlindungan. Hanya masyarakat itu kan tidak tahu harus kemana kalau mendapatkan situasi yang seperti ini. Nah, ini penting nih, kalau masyarakat melihat tetangganya ada yang mengalami hal serupa dan tidak tahu harus melapor dan membantu dengan cara seperti apa, bagaimana dokter? Iya, yang pertama tentunya sistem yang paling dekat itu KSH ya. Nanti dari ibu-ibu KSH itu bisa melihat dari dekat situasi dari rumah tangga, apakah ini sehat atau nggak sehat gitu loh, kehidupan dari keluarga ini. Kemudian bersama RT, RW melaporkan ke kelurahan. Dari ke kelurahan maka akan masuk ke dinas yang terkait. Begitu. Dan kami kalau mendapatkan laporan seperti ini, kami langsung menghubungi beberapa dinas yang bisa menolong warga ini. Seperti itu Angel. Sehingga jangan sampai begitu lama sehingga ada efek yang luar biasa yang akan terjadi di keluarga ini. Sehingga tidak ada lagi laporan kemiskinan yang ekstrim. Ekstrim artinya mereka tidak bisa makan 3 kali sehari, mungkin hanya sekali, mungkin juga nggak makan. Dan itu yang kita sebut kemiskinan ekstrim yang kita cegah terjadi lagi di Surabaya. Oke, dengan adanya kejadian ini kan tentu yang awalnya Surabaya ini punya stigma kota yang sudah bebas kemiskinan ekstrim akhirnya menjadi berubah. Apakah data itu keliru atau seperti apa nih dokter? Sebenarnya sudah tidak ditemukan, tapi ini 1-2 yang mungkin bisa kita lihat dari dekat, karena kami itu dengan pemantauan stunting aja sudah cukup. Jadi kalau kita menemukan ada bayi-bayi stunting itu kita ngelihat
bagaimana sosial ekonomi dari orang tuanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita melihat apakah perlu pemberdayaan dari Disnaker, yaitu pelatihan kerja, memberikan bantuan dan lain sebagainya, modal, pelatihan. Nah itu. Kemudian dari Dinsos sendiri juga akan memberikan fasilitas yang sudah diberikan oleh negara. Harusnya seperti itu. Sehingga ada suatu perubahan dari keluarga yang miskin ini dengan adanya pelatihan kerja dari Disnaker, kemudian pemodalan dari Dinsos, atau bisa juga diberikan alat-alat masak, kemudian bisa rombong dan lain sebagainya, sehingga mereka tuh bisa berubah sosial ekonominya. Nah, itu yang diharapkan secara integrasi mulai dari perangkat KSH sampai ke dinas-dinas terkait ini. Saling berkoordinasi ya dokter ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya ekstrim kemiskinan yang ekstrim itu. Cukup dari stunting itu aja kita bisa menelusuri secara keseluruhan ya dokter. Tapi tadi kita kembali lagi ke masalah yang tadi dokter sudah sempat singgung tentang pemberdayaan. Nah, akhirnya seperti apa kasus ini berjalan? Karena kan tadi dokter sempat sebutkan bahwa ada dipisahkan antara anak dengan ibunya karena ibunya dianggap gangguan jiwa dan belum bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Lalu seperti apa dokter? Iya, jadi setelah diperiksa di Menur, kurang lebih rumah sakit jiwa Menur, kurang lebih sekitar 6 bulanan lah, 5-6 bulan dilihat, diobservasi. 3 dokter mengatakan bahwa ibu ini normal sudah ya? Baik, jadi bisa mungkin karena penderitaan yang luar biasa, mungkin ada gangguan jiwa yang ada, tetapi ini sudah baik dan sampai sekarang ibu ini juga mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Nah, yang luar biasa bahwa ibu ini begitu dia keluar, pikiran satu, hanya kangen sekali sama anak-anaknya. Pada waktu ingin bertemu dengan anak-anaknya, ada beberapa persyaratan yang harus dilalui. Yang pertama, harus lulus tes psikologi. Yang kedua, ibu ini harus menunjukkan bahwa kalau sampai anak-anak ini bisa kembali ke pelukannya, maka apa yang akan diperbuat oleh ibu ini untuk menghidupi anak-anak ini. Nah, tentunya saya berinisiatif untuk bekerja sama dengan dinas sosial. Dinas sosial memberikan sembako waktu itu datang luar biasa cepat sekali. Saya memberikan pelaporan hari ini, besoknya langsung disurvei oleh dinas sosial. Saya diterima oleh Pak Imam yang saat ini PJS Kepala Dinas Sosial. Dari Pak Imam mengatakan kami akan membantu apapun yang bisa kami support untuk ibu ini. Nah, salah satu yang terakhir Pak Imam ini akan memberikan bantuan dinas sosial ya, memberikan bantuan rombong. Nah, rombong inilah yang membuat kami berinisiatif, bukan hanya rombong tapi kami akan melengkapinya. Jadi ada kompor, ada bahan-bahan untuk masak, sehingga ibu ini saya tanya, kalau misalnya mendapatkan modal, apa yang akan dilakukan? Aku kepingin jualan pecel sama penyetan. Oke, bagus kan? Jadi kita memberikan bantuan, dan bantuan ini saya berikan secara pribadi, begitu juga dapat dukungan dari anggota Dewan Komisi D yang lain juga. Oke, luar biasa sekali dokter. Jadi setelah memang awalnya diindikasi tidak ada gangguan jiwa, tidak serta-merta langsung boleh ketemu dengan anaknya ya. Diberdayakan dulu dengan dokter Michael, teman-teman dari anggota Komisi D, dengan dinas sosial, sehingga akhirnya bisa dirasa layak dan mampu untuk menghidupi anak-anaknya, baru diketemukan. Betul. Jadi kami nggak langsung semena-mena langsung menemukan, kan kasihan nanti anak-anak nanti akan kembali lagi ke habitat kebiasaan yang sebelumnya. Jadi kami ini akan memberikan statement kepada DP3A sebagai perlindungan anak dan ibu dan anak. Nih loh, anak-anak ini sekarang sudah diterima oleh ibunya yang mempunyai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Dia bisa jualan pecel, dia bisa jual penyetan dan lain sebagainya dengan rombong yang disumbang oleh dinas sosial. Oke, itu kan dari sisi mamanya sudah berdaya nih. Sekarang kalau dari sisi pendidikan anak-anaknya, karena mengingat pakai baju saja maaf enggak nih, apalagi untuk pendidikan, gimana dokter? Oh, sekarang kalau kita lihat anaknya seneng banget di panti apa ya, Sumber Waras kalau nggak salah. Nah, di situ anak-anak ini disekolahkan, kemudian mendapatkan makanan yang cukup. Aduh, seneng. Yang dulunya makan mungkin
agak jarang-jarang bisa teratur, tapi kali ini ada makan pagi, belum lagi ada apa bantuan gizi gratis itu loh. Di sekolah kan ada itu MBG. Waduh, untuk yang kasus yang seperti ini sangat menolong banget untuk MBG itu. Jadi siang dapat makan, pagi dapat makan, malamnya juga dapat makan. Ya tentunya gemuk lah, anak-anak ini bisa tertata dengan baik. Cuman ibunya merasa bahwa aku takut anak-anak ini tidak terpelihara. Dia karena apa? Karena rasa rindunya itu minta ampun. Seorang ibu yang dipisahkan anaknya sampai lebih dari 6 bulan. Dan sekarang semuanya sudah berjalan normal lagi ya dokter ya? Ya, maksudnya normal. Ibunya ini kami rehabilitasi. Istilahnya sekarang dia sudah punya rumah warisan dari orang tua yang baru meninggal. Kemudian ibu ini bukan menempati di tempat yang lama, yang kumuh dan lain sebagainya. Ini sudah pindah. Simorukun itu adalah rumah yang kedua, bukan rumah yang sebelumnya. Oh, ya, jadi sudah tidak menempati rumah yang lama itu sudah. Nanti kalau kembali ke situ nanti bisa kumat lagi tuh nanti. Ya. Karena banyak sekali trauma-trauma yang ada di dalam rumah itu. Jadi itu sudah dijual, kemudian pindah di rumah warisan dan bersih. Kami menata kebersihannya dan tim saya juga melihat apakah kehidupan ini sudah berubah, layak atau tidak. Sehingga anak ini kalau memang sudah dikembalikan ke ibunya betul-betul harus siap lahir dan batin. Tapi untuk saat ini posisi anak-anak sudah dikembalikan atau belum? Belum. Ini proses perjuangan ini. Dan ibu ini karena kepingin dan rindu, sekarang dia akan berjuang bagaimana supaya aku bisa berjualan. Saya bisa menunjukkan kepada pemerintah bahwa aku mampu untuk bisa memelihara anak-anaknya. Wah, ini kalau dibuat sinetron ini mengharukan loh. Karena ibunya ini begitu kangen banget. Anaknya lucu-lucu dan cakep anaknya. Oke. Dan kita tentu sangat mengapresiasi ya salah satunya kinerjanya dokter dengan teman-teman anggota Komisi D dan juga Dinas Sosial, karena ternyata hal ini menimbulkan solusi dan memberikan citra yang cukup baik terhadap kinerja yang cepat dan tanggap. Tapi dokter, untuk orang-orang kasus-kasus seperti ini yang sempat hilang dari radar, apalagi sampai anaknya usia sampai 10 tahun tidak pakai baju dan tidak mengenal pendidikan, bagaimana cara mengantisipasinya agar hal serupa itu tidak terulang kembali, dokter? Ya. Saya sih kepingin adanya pengawasan mulai dari bawah ya. RT, RW itu paling dekat. Jadi setiap hari dia mengetahui situasi warganya. Kemudian yang kedua, sebagai ujung tombak untuk masyarakat di dalam kesehatan, pertumbuhan anak dan ibu dan anak, itu kita sangat berharap sekali dengan kader KSH yang menjadi andalan Surabaya ini bisa menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Kemudian adanya posyandu, kemudian puskesmas, ini bisa membuat gizi buruk terutama untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ini bisa teratasi. Pelaporan-pelaporan inilah yang akan kita handle untuk bisa menjadi tugas integrasi antar dinas sosial, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja dan lain sebagainya. Dengan adanya kasus kemiskinan ekstrim, temuan yang seperti ini, apakah ada regulasi dan SOP baru yang diterbitkan dari teman-teman anggota Komisi D sehingga hal ini tidak terjadi lagi, dokter? Ya, jadi hal ini semoga aja terakhir ya. Jadi dan bisa dideteksi lebih cepat maksudnya? Bisa dideteksi lebih cepat sehingga dimanapun titiknya, dimanapun wilayahnya, kita memang ada beberapa laporan yang bisa disampaikan dari warga langsung ke RT, mungkin tetangga-tetangganya yang dekat itu bisa memberikan laporan itu. Oke, mungkin terakhir sebagai closing statement, dokter, sekali lagi bisa disampaikan kepada pemirsa setia Surabaya TV, apabila melihat ada keluarga, tetangga atau sanak saudara yang di sekitarnya mengalami kemiskinan ekstrim, butuh dan urgent sekali untuk harus dibantu, harus melapor dan menghubungi kemana, dokter? Kalau ada nomornya boleh disebutkan di bawah ini juga, dokter. Iya, yang pertama tentunya kita pakai mekanisme pelaporan yang ada di lingkungan. RT, RW, kemudian kader KSH, kemudian ini nanti akan diteruskan ke kelurahan bahkan kecamatan. Dari situ akan dicari solusi kepada dinas-dinas yang terkait terhadap laporan tersebut. Kemudian warga bisa menggunakan nomor laporan dokter rakyat yang saya berikan khusus untuk kasus-kasus yang demikian, sehingga kami yang menjadi wakil rakyat itu langsung bisa meninjau langsung di titik permasalahan, dan setelah itu kami bisa berdiskusi dengan
RT RW perangkat kampung yang ada untuk mencarikan solusi bersama-sama. Dan nomornya yang bisa dihubungi adalah nomor pengaduan dokter rakyat, yaitu 0815 10 6 7 8 9 10. Maka kami, saya dan tim akan mendatangi di titik masalah, dan kemudian kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk warga, khususnya warga yang tidak mampu. Oke, terima kasih banyak ya dokter untuk kerjanya yang sangat luar biasa, dan kita bisa melihat bahwa gerak cepat ini tentu menolong terutama untuk keluarga yang miskin es krim ini. Dan akhir kata dokter, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV. Iya.